Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama ini dengan ilmu, iman dan akhlak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini kita hidup di tengah zaman yang syarat dengan kepintaran, teknologi dan kecanggihan. Namun sayangnya akhlak sering menjadi bagian yang tertinggal. Padahal akhlaklah yang membedakan antara manusia yang bercahaya dan manusia yang hanya tampak luarannya saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita ingin tahu seberapa penting akhlak dalam Islam, maka lihatlah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bukan hanya ibadah, bukan hanya hukum, bukan hanya syariat, tapi juga akhlak. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Iman bukan hanya di lisan, tapi terlihat dari perilaku. Maka jika kita mengaku beriman tapi mudah marah, suka menyakiti hati orang lain, suka menipu, di mana letak keimanan kita? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita ingin tahu seperti apa akhlak terbaik, maka tak perlu jauh-jauh, cukup lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Artinya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Lihatlah beliau saat dihina, beliau tidak membalas. Saat dilempar batu di Taif, beliau mendoakan. Saat dimaki, beliau membalas dengan senyum. Kisah nyata, seorang wanita tua sering membuang sampah ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau lewat depan rumahnya. Tapi ketika suatu hari beliau tak melihat sampah itu, beliau malah bertanya dan mencari tahu. Ternyata wanita itu sedang sakit. Maka Rasulullah pun datang menjenguknya. Wanita itu pun menangis haru, lalu kemudian masuk Islam. Subhanallah. Beginikah akhlak kita hari ini? Beginikah akhlak manusia hari ini? Saudara-saudaraku sekalian, akhlak bukan hanya kepada manusia. Yang pertama dan utama adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tawadu di hadapannya, tawakal pada segala keputusannya, ridha dengan takdirnya, khusyuk dalam beribadah kepadanya, tidak mengeluh
dan menyalahkan takdir, menyalahkan ketentuan Allah. Inilah akhlak batin. Inilah akhlak batin yang jarang diperhatikan, tapi sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak orang memperlakukan orang lain dengan baik, tapi ke dirinya sendiri tidak adil. Padahal akhlak kepada diri sendiri juga penting. Menjaga hati dari iri, menjaga hati dari dengki dan syirik, menjaga lidah dari ghibah, namimah, dan perkataan dusta, menjaga tubuh dari maksiat. Orang yang berakhlak kepada dirinya sendiri akan menjadi pribadi yang tenang, tidak mudah iri, tidak mudah tersinggung, tidak haus pujian. Saudara-saudaraku sekalian, Islam mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi orang lain. Bukan hanya keluarga, tapi semua makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 20-24. Juga kepada tetangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Saya ulangi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kepada istri, kepada suami, kepada anak, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum.